Kita bertemu lagi di udara kepada semua jemaat gereja Tuhan Yesus Kristus yang mencintai Tuhan dan yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan melihat firman Tuhan dari Ibrani pasal 12. Ayat 1, 2, dan 3. Ibrani pasal 12, ayat 1, 2, dan 3. Ini saya kasih judul pertandingan atau perlombaan iman kita. Ibrani pasal 12, ayat 1 dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Pertandingan atau perlombaan iman saudara dan iman saya. Di dalam kita mengikuti atau menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di dalam perlombaan wajib ini, yang diwajibkan bagi kita, ada beberapa syarat. Dari ayat 1 saja sini kita beberapa syarat yang kita bisa pelajari sedikit, supaya kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan wajib. Dengan kata lain, saudara, bapak, ibu, adik-adik sekalian, ada perlombaan wajib. Saya ada perlombaan wajib. Saya ada pertandingan yang wajib. Saya ada pertandingan yang wajib. Dan di dalam perlombaan itu yang paling penting supaya kita mencapai garis akhir. Jadi di dalam perlombaan ini dibilang pertama kita harus mengetahui kita punya banyak saksi. Apa maksudnya di sini? Saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita ingat dan mengikuti cara hidup para pahlawan iman kita yang sudah mendahului kita dan yang sedang menanti-nantikan kita sekarang. Pahlawan-pahlawan iman, saksi-saksi kita bagaikan awan, yaitu dari Ibrani pasal 11. Itu ada daftar dari saksi-saksi yang orang-orang yang telah berjalan dengan iman. Itulah saksi. Pertama kita harus mengetahui ada banyak saksi. Di ayat yang keempat dari Ibrani pasal yang ke-11, saudara pekerjaan rumah supaya saudara baca seluruh pasal yang ke-11. Cuma 40 ayat. Tapi di ayat 4 dikatakan di sini dikatakan, karena iman, Habel mempersembahkan korban pada Allah. Semua judul di Ibrani pasal yang ke-11 ini, yaitu karena iman. Karena mereka percaya dan tergantung pada Tuhan. Karena iman, Habel mempersembahkan korban pada Allah. Ayat yang kelima, karena iman, Henokh terangkat dan tidak mengalami kematian. Ayat yang ke-6 dibilang begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, satu, Allah ada. Kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya, saudara yang mendengar ini, semua saudara sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau enggak, saudara enggak mau dengar. Sebab itu ayat yang ke-7, karena iman, ini saksi-saksi kita. Nuh taat mempersiapkan bahtera
Padahal waktu itu belum pernah ada hujan. Nuh taat karena iman. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat waktu dipanggil, berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, saudara. Semua mereka berjalan oleh iman. Dan banyak orang-orang yang tidak ditulis namanya. Saudara bisa baca seterusnya. Ada yang mati, digergaji, ada yang segala macam. Tapi mereka telah berjalan dengan iman. Itulah saksi-saksi saudara dan saya. Sebab itu kalau kita sekarang mengikut Tuhan, kita ada contoh. Yaitu pahlawan-pahlawan iman. Yang di pasal ke-11 dari Ibrani, pasal yang ke-11 ini. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-39 sama ayat 40 akhir daripada pasal ke-11 ini. Dan mereka semua pahlawan-pahlawan iman itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Oh, haleluya. Saudara tahu, saudara yang masih hidup di dunia saat ini, saudara dan saya, gereja Tuhan, itu pahlawan-pahlawan iman itu lagi menunggu perlombaan saudara. Sebab itu apapun yang saudara alami, saya katakan, mari kita terus berlomba dalam perlombaan iman ini. Karena pahlawan-pahlawan iman aja dikatakan mereka tidak bisa sempurna tanpa kita. Sebab itu di terjemahan sederhana bahasa Indonesia, terjemahan sederhana dikatakan begini. Saudara-saudari, marilah kita ingat dan mengikuti cara hidup para pahlawan iman kita yang sudah mendahului kita. Dan yang sedang menanti-nantikan kita sekarang. Apa yang mereka nantikan? Ibrani 11 ayat 40. Tanpa kita mereka tidak bisa jadi sempurna. Oh, puji nama Tuhan Yesus. What a privilege, waktu hak yang istimewa yang Tuhan berikan pada saudara dan saya hidup di akhir zaman ini. Dan seterusnya, syarat-syarat seterusnya. 1, kita punya banyak saksi, pahlawan iman. Nah, yang kedua, dikatakan gini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Marilah kita menanggalkan. Itu suatu ajakan, suatu undangan. Marilah kita tanggalkan beban. Apa itu beban? Kita telah belajar dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku ya kamu yang berlelah dan menanggung beban berat. Jadi kita serahkan semua beban. Karena kalau kita mempunyai beban, kita nggak bisa lari di dalam perlombaan ini. Karena Amsal 12 ayat 25. Apa yang beban yang paling kita pikul yang selamanya kita merasa berat? Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik mengembalikan dia. Kekhawatiran ini adalah beban yang kita pikul. Kalau kita pikul beban, saya ini udah hampir 74 tahun. Tapi kalau saudara yang umur 20, 21, 22, 23, 25, segar. Tapi kalau saudara pikul beban yang berat, taruhlah saudara pikul 50 kg beras. Saya yakin kalau pertandingan lomba lari, saya pasti menang. Karena ada beban yang berat, sampai saudara bungkuk. Kita telah mempelajari beberapa hari yang lalu. Salah satu syarat supaya kita bisa bertempur melawan penguasa aja, kita pakai persenjataan-senjata Allah, kita harus berdiri. Berdiri tegak. Nah, kalau ada beban, ada kekhawatiran. Tidak bisa. Filipi pasal 4. Nanti saudara baca di rumah. Ayat 6 dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita ada khawatir, serahkan pada Tuhan dalam doa. Mungkin saudara katakan, saya udah berdoa, tapi masih khawatir. Permohonan. Permohonan itu artinya datang lagi, berulang-ulang. Ada khawatir lagi, datang lagi kepada Tuhan.
Kalau kita lakukan itu, maka damai sejahtera ayat 7 yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Tuhan itu akan datang dalam hati kita. Dan ayat ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita itu harus pakai filter, saringan. Apa yang tidak baik jangan dipikir. Apa yang tidak mulia jangan dipikir. Apa yang tidak adil jangan sampai masuk di dalam pikiran. Itu yang membuat kita khawatir. Sebab itu ayat ke-9 ini saya bacakan dari Filipi pasal 4. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Allah sumber. Kalau saudara pikiran yang baik, serahkan kepada Tuhan semua kekhawatiran, maka Allah sumber. Saudara tahu sumber? Sumber artinya tidak akan, kalau ada sumber mata air, berarti mata air ini akan mengalir terus. Bukan saudara dapat airnya lagi, tapi dapat sumbernya. Berarti akan mengalir terus damai sejahtera Allah yang dalam hati saudara dan saya. Jadi kita jaga, kita serahkan ke semua kekhawatiran dalam doa permohonan. Maka kita juga pikiran ini harus pakai saringan. Supaya semua yang tidak baik jangan dipikirkan. Semua yang tidak adil jangan dipikirkan. Nah, sebab itu saya berulang kali katakan, jangan kebanyakan lihat news di televisi. Umumnya itu adalah no good news atau di WhatsApp dan lain-lain. Apabila kalau saudara baca tentang ini coronavirus, banyak very bad news. Bacalah good news, firman Tuhan. Dan dosa, menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa itu bisa mengikat kita. Kita nggak bisa lari. Sebab itu 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Dan oleh bilu-bilunya kita telah sembuh. Kalau kita menerima Tuhan, kita percaya, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa kalau kita menerima dan percaya, kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, sesudah kita menjadi anak Allah, kalau kita bikin dosa lagi, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Darah Yesus itu tetap. Sebab itu yang pelajaran lalu saya bilang, dengan darahnya Yesus kita bisa masuk di ruangan maha suci, bisa bertemu dengan pencipta kita. Puji nama Tuhan. Jadi kali ini cuma ayat 1. Nanti kita akan teruskan. Ingat, saya ulangi lagi. Kita punya banyak saksi. Pahlawan-pahlawan iman. Tanpa kita, mereka gak bisa sempurna. Saudara bayangin, Abraham tuh gak bisa sempurna tanpa saudara loh. Kalau saudara gak mengakhiri pertandingan ini. Dan bukan membuat saudara sombong, tapi ini suatu hak istimewa. Kalau kita lakukan itu, a privilege. Dan kedua, kita harus tinggalkan semua beban. Salah satu beban paling parah yaitu kekhawatiran. Baca Filipi 4. Baca Matius pasal yang ke-6. Ayat 32. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Akan membukukan. Dan dosa. Kalau saudara berdosa, ngaku di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku, darah Yesus itu sama. Sebab itu, saya mau encourage, memberi kekuatan pada saudara-saudara. Marilah kita berlomba, perlombaan wajib, perlombaan iman. Dan kita akan mengakhiri dengan baik. Dan Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, selamat melayani Tuhan. Amin.